Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Ken Dedes kemudian bangkit dari tempat duduknya untuk masuk ke dalam. Tapi baru saja dia akan melangkah, dengan kasar tengkarang meraih tangan Ken Dedes. Melihat momongannya mendapat perlakuan kasar seperti itu, Bibi Welingi berusaha untuk mencegahnya. Tapi baru saja dia akan mendekati prajurit Tumapel itu, tiba-tiba saja tangan tengkarang menghajarnya dengan keras. Ayo! Prajurit apa sebenarnya kok ini? Kenapa sikapmu begitu liar sekali? Keparat! Kau memang tidak perlu dikasih hati. Rasakan ini. Diam. Jangan bergerak, kataku. Biarkan perempuan tua itu mampus. Sungguh kejam sekali kau prajurit. Kenapa kau tidak punya rasa iba sedikit pun terhadap orang tua seperti dia? Apakah kau tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya hatimu jika orang tuamu diperlakukan seperti itu? Cukup. Jangan banyak bicara. Aku tidak butuh kata-kata seperti itu. Apakah kau tidak mengerti kalau aku begitu menyintaimu? Tapi tidak seharusnya kau bersikap seperti ini. Kalau kau mencintaiku, apakah tidak ada cara lain yang dapat kau lakukan terhadapku? Tidak. Aku tidak punya cara lain untuk dapat memilikimu, kecuali dengan sikap seperti ini. Ken Dedes, sudah cukup lama aku menahan gejolak di dalam hatiku. Tapi kau sama sekali tidak mempunyai perasaan untuk menanggapi segala gerak-gerikku. Nah, mau tidak mau, aku harus bersikap seperti ini. Dan mulai sekarang, kau sudah harus menjadi milikku. Lepaskan aku. Aku tidak mau diperlakukan sewenang-wenang seperti ini. Lepaskan aku, prajurit. Menjahitlah sepuas-puasmu, Ken Dedes. Daerah ini cukup terpencil untuk mendatangkan orang lain untuk dapat menolongmu. Ayo. Berteriaklah sekuat-kuatnya. Aku senang mendengarkan cerita suaramu. Lepaskan aku, prajurit. Aku mohon padamu. Lepaskan. Tidak, Dona Manis. Tidak. Kalau sekali ku katakan tidak, maka aku tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kau menangis meraung-raung. Aku begitu mencintaimu, maka aku tidak akan melepaskanmu sampai kapanpun. Hatimu benar-benar telah dirasuki setan, prajurit. Jangan kau pikir semua ini tak akan ada yang membalasnya. Peduli dengan semua itu. Ayo, sekarang juga kau harus ikut aku. Ayo. Kau dibawa kemana aku ini? Ayo. Lepaskan. Kau tidak perlu takut. Kau tidak perlu takut. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang sunyi dan indah. Nah, sebaiknya sekarang kau tidak perlu tahu akan kubawa kemana. Turuti saja apa keinginanku. Nanti kau akan tahu sendiri. Ayo, ayo. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan.
Sekalipun Ken Dedes berusaha untuk melepaskan cengkraman tangan Tenggarang, tapi tetap saja dia tidak mampu. Sampai akhirnya dia tidak berkutik ketika laki-laki itu menaikkannya ke atas punggung kudanya. Sekarang kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, Nona Manis. Ayo, berpeganglah yang kuat. Aku akan segera membawamu pergi dari tempat ini. Diamlah, jangan meronta-ronta seperti ini, Ken Dedes. Kalau kau mau selamat, diam yang tenang. Aku tidak mau diam. Kalau kau tidak menurunkan aku dari atas punggung kuda ini, aku tidak mau kau bawa pergi. Sekalipun kau tidak mau ku bawa pergi, sekarang kau tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang kau sudah berada dalam genggaman tanganku. Iya. Iya. Sebentar lagi, kita akan sampai di sebuah tempat yang sunyi dan sepi. Di tempat itulah kita bisa bebas melakukan apapun. Dan kau semakin takkan bisa berkutik dalam genggaman tanganku. Ikan kudanya sambil mendekapkan Dedes menelusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Dan setelah beberapa saat berkuda, akhirnya Tenggarang pun sampai di sebuah tempat yang sunyi. Ayo turun. Iya. Di sini kau tidak akan bisa lari kemana-mana. Dan aku akan semakin puas untuk melakukan apapun terhadapmu. Ayolah Manis, mendekatlah kemari. Aku sudah cukup lama menahan gejolak rindu seperti ini. Tidak. Jangan, prajurit. Jangan. Ken Dedes. Ayolah, Ken Dedes. Kenapa masih saja memanggilku dengan sebutan prajurit? Namaku Tenggarang. Panggil saja aku Tenggarang. Atau kalau mau lebih akrab, panggil saja aku dengan sebutan Kang Mas Kebo Tenggarang. Enak bukan kedengarannya? Jangan. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Jangan, Tenggarang. Tidak apa-apa. Aku kira tidak ada salahnya jika kita melakukan apapun. Kalau kita sama-sama suka. Bukankah demikian? Tidak. Aku tidak mau melakukan apapun denganmu. Apalagi melakukan perbuatan tidak senonoh. Jangan begitu. Di sini tidak ada yang tahu. Dan menurutku, apa arti dari kata-kata tidak senonoh? Toh semua sama saja. Ayolah, jangan mengecewakan aku. Apakah kau tidak percaya aku mencintaimu? Jangan, Tenggarang. Biarkanlah aku pergi dari sini. Kalau kau berani menodaiku, maka namamu akan kubuat cemar. Biar orang-orang kota raja tahu akan keburukan sikapmu. Kau tidak perlu menggertakku dengan cara demikian. Tenggarang bukan manusia yang pengecut untuk menghadapi siapapun. Ayolah, kemarilah sayang. Aku sudah tidak tahan menyimpan perasaan ini. Marilah, kita melakukan apa yang kita inginkan. Tidak, aku tidak ingin melakukan apa-apa denganmu. Mau lari kemana kau, Nona Manis? Percuma, tempat ini sudah menjadi kekuasaanku. Jadi kemanapun kau lari, tetap saja kau tidak akan luput dari tanganku. Sudah kukatakan percuma. Ayo kemari. Bukan main. Betismu sungguh indah sekali. Baru kali ini aku melihat seorang gadis yang sempurna. Aku harus bisa mencicipi sampai puas. Tenggarang benar-benar tersentak
ketika merasakan sebuah pukulan menghajar punggungnya. Sambil membalikan punggungnya ke belakang, dia menatap tajam ke arah seorang wanita yang muncul secara tiba-tiba. Alas, siapa kau? Kenapa mencampuri urusanku? Aku tidak mencampuri urusanmu, Kisanak. Aku hanya ingin menyelamatkan wanita itu dari tanganmu. Kasihan dia, sepertinya ketakutan sekali. Peduli apa denganmu? Menyingkirlah dari situ. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Kenapa kau tidak ingin berurusan denganku? Apakah kau takut? Atau barangkali kau memang tidak mempunyai kepandaian apa-apa untuk melawanku? Keparat. Jaga mulutmu. Kalau kau tidak ingin kulitmu tercabik-cabik oleh tanganku. Ayo, katakan siapa namamu sebelum berurusan denganku. Apa artinya sebuah nama? Kalau kau hanya sekedar penjahat tengik. Aku rasa namaku tidak begitu penting untuk kau ketahui. Bukankah begitu, Kisanak? Sebaiknya lepaskanlah wanita itu. Tidak ada gunanya memaksa orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Menepilah. Keparat. Kau pikir aku anak kecil yang dapat digertak begitu saja? Sekalipun kau berteriak-teriak mengancamku, aku tidak akan melepaskan wanita ini dari tanganku. Apakah kau tidak menyesal dengan apa yang kau katakan? Berdebah. Kata-katamu sama saja menghinaku. Rasakanlah ini. Pantas kau berani turut campur dengan urusanku. Rupanya ada yang kau andalkan. Bagus, bagus sekali. Rupanya hari ini aku akan mendapat lawan yang cukup tangguh. Jangan membusungkan dada dulu, Kisanak. Nanti kau akan menyesal setelah tahu apa yang kau alami. Keparat, ini rasakan. Ya, luput. Terimalah ini. Katakan sejak tadi, tapi kau masih saja mencoba melawan. Akhirnya beginilah yang kau alami. Nah, apakah kau masih ingin melanjutkan, atau kau akan meninggalkan tempat ini? Kurang ajar. Kau pikir aku kalah baru hanya dengan merobohkan sekali saja? Ayo, kita lanjutkan pertarungan ini. Rupanya jiwa keprajuritanmu benar-benar teguh, Kisanak. Kau pantang menyerah sekalipun orang yang kau hadapi ini berilmu tinggi. Betina sombong. Ku cabik-cabik tubuhmu nanti. Ya. Tenggarang benar-benar geram dipermainkan seperti itu oleh wanita asing yang menjadi lawannya. Sekalipun berusaha dengan mencecar serangan, tapi rupanya pukulan Tenggarang dapat dikecohkan dengan mudah oleh wanita itu.
muncul dan menyerang. Rasanya aku belum pernah melihatnya. Untung saja ada dia. Kalau tidak, mungkin aku berhasil dinodai oleh laki-laki kepahat itu. Sepertinya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar wanita itu sangat tinggi. Terbukti dari serangan-serangan yang dilancarkannya. Hampir setiap pukulannya tak pernah meleset. Kisanak, aku rasa aku tidak perlu mengulur-ngulur waktu. Rasakanlah ini. Barat, kau benar-benar hebat, Nona. Tidak perlu memujiku, Kisanak. Ayo, bangkitlah. Kita harus melanjutkan pertarungan ini sampai benar-benar ada yang roboh. Ayo, bangkitlah. Jangan hanya bisa gembar-gembar tidak karuan saja. Kurang ajar. Aku benar-benar terkecoh. Kupikir wanita ini mempunyai ilmu kanuragan jauh di bawahku. Ternyata dia lebih hebat dariku. Apakah aku untuk merobohkannya? Iya, sekarang aku benar-benar terjepit. Kurang ajar. Ayo, bangkitlah. Bukankah kau tadi menganggapku tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Ternyata prajurit Tumapel tidak lebih dari kotoran kerbau. Bisanya hanya mengumbar nafsu, sementara kepandaian ilmu kanuragan sama sekali nol. Nona, sekarang kau tidak perlu takut. Macan ini sudah tidak mempunyai gigi lagi. Terima kasih atas pertolonganmu. Iya, sebaiknya pergilah dari tempat ini secepatnya, sebelum segalanya jadi terlambat. Rasanya tidak mungkin kalau saya harus kembali seorang diri. Saya kurang begitu memahami jalan-jalan yang dilalui oleh Tenggaran tadi. Kalau begitu, nanti kuantarkan untuk sampai ke tempatmu. Iya, inilah kesempatan yang tepat untuk menggunakan pedangku. Iya! Nona, awas! Dedes benar-benar kaget begitu melihat Tenggarang menghunus pedangnya ke arah punggung wanita asing yang menolongnya. Dan kemudian Tenggarang dengan geram menghunjamkan pedang itu dengan cepat. Inilah saat yang tepat. Ya! Nona, awas! Rupanya kau masih bisa menyelamatkan dirimu dari pedang ini. Jangan menganggap remeh aku ini, Kisanak. Bukankah sejak tadi pun kukatakan bahwa kau bukanlah lawanku? Percuma kau menggunakan pedang itu. Semua itu tidak ada artinya. Tapi terserah kau. Kalau memang masih penasaran terhadapku, ayo, majulah. Aku siap melayanimu. Manusia sombong sepertimu. Kalau tidak disumpal dengan pedang ini, maka kesombonganmu tidak akan ada habis-habisnya. Ya, 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 ya. Sekalipun kau memaksakan diri menggunakan pedang itu untuk membunuhku, kau tidak akan berhasil, Kisanak.
Seranganmu terlalu lambat untuk kau lancarkan. Omong kosong. Ayo, buktikanlah kalau kau memang sanggup menanding serangan pedangku. Aku akan terus menghajarmu tanpa memberikan kesempatan untuk membalas seranganku. Ayo, seranglah yang puas. Aku juga mau tahu sampai sejauh mana kau mempunyai persediaan tenaga untuk melawanku. Edan, benar-benar perempuan yang tangguh. Padahal sudah beberapa jurus kulancarkan, tapi seranganku kandas begitu saja dengan mudahnya. Apakah aku harus kembali kalah di tangan perempuan asing ini? Kurang ajar. Kisana, kau tidak perlu sungkan-sungkan untuk menyerangku. Ayo, lancarkanlah seluruh kepandaianmu. Tengkarang benar-benar geram karena dia merasa dipermainkan oleh wanita itu. Sekalipun serangan yang dilancarkannya cukup berbahaya, tapi wanita itu rupanya dapat menghindarinya dengan mudah. Bahkan seolah-olah dapat menutup serangan itu dengan lincah. Kisana, aku rasa sudah cukup waktunya untuk memberimu peluang. Tapi rupanya, peluang yang kau dapatkan ini tidak dapat kau pergunakan dengan baik. Sekarang, rasakanlah ini! Pedangku! Pedangmu sekarang sudah berada di tanganku, Kisana. Aku rasa kau tidak akan berkutik lagi. Keparat! Tidak perlu mengumpat, Kisana, karena kau sekarang sudah tidak berkutik lagi di tanganku. Akan kubunuh kau, betina keparat. Jangan macam-macam, atau pedang ini akan merobek lehermu. Aku tidak main-main. Kau pemilik pedang ini tentunya tahu sampai sejauh mana ketajaman pedang ini. Berkutik saja sedikit, maka jangan salahkan aku. Kalau tiba-tiba sebagian lehermu akan kusobek. Sebelum aku menyuruhmu pergi dari sini, aku sarankan padamu agar kau sadar. Janganlah melakukan perbuatan yang tercela. Dan jangan mengganggu wanita, siapapun orangnya. Ayo, bicaralah bahwa kau tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Ayo. Iya, saya berjanji. Saya tidak akan mengganggu wanita lagi. Siapapun orangnya. Bagus. Sebagai seorang prajurit memang harus mempunyai jiwa yang luhur. Bukan mempunyai jiwa yang tidak bisa diatur. Tugasmu sebagai prajurit bukan hanya menjalankan perintah raja, tetapi juga harus melindungi rakyat. Karena dengan demikian, amanlah negeri ini, terutama dari gangguan tangan-tangan jahil. Iya, kalau begitu, sekarang lepaskan saya, Nona. Saya harus kembali ke Tumapel. Ya, aku akan segera melepaskanmu. Tetapi kau pun harus mengakui bahwa kau kalah dan tidak akan berbuat macam-macam lagi. Iya, Nona. Aku mengaku kalah. Aku tidak akan melakukan perbuatan tercela ini lagi. Bagus. Nah, sekarang pergilah. Tapi bagaimana dengan pedangku itu, Nona? Apakah Nona tidak akan memberikannya padaku? Tidak. Pedang ini tidak boleh kau bawa. Aku akan menahannya. Nah. Akhirnya dengan hati kecewa, Tengkarang melangkah pergi. Sementara wanita asing itu mendekati Ken Dedes yang masih ketakutan. Jahanam. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Wanita keparat itu telah menjatuhkan martabatku sebagai seorang prajurit. Aku tidak terima. Ya, mumpung dia lengah, akan kutikam dengan pisau kecilku. Ya, aku kira dia tidak tahu kalau aku masih menyembunyikan senjata. Mudah-mudahan saja
Kali ini aku tidak gagal. Kelihatannya wanita itu sedang lengah. Ya. Bagus. Inilah saat yang baik untuk menghajarnya. Hup. Sambil membalikkan punggungnya, Tengkarang mencabut pisau kecilnya yang terselip di sela-sela bajunya. Dan seketika itu juga, dia melompat sambil mengarahkan pisau ke arah punggung wanita yang diincarnya. Rasakanlah nasi burukmu, betina. Sungguh di luar perhitungan Tengkarang, rupanya wanita asing yang dikiranya lengah itu dapat membaca gelagat buruknya. Sambil menjerit histeris, Tengkarang mendekap pahanya yang terbabat pedang. Darah pun mengucur dengan deras. Manusia licik. Ternyata kebusukan hatimu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Itulah akibatnya, Kisanak. Jika mau berbuat macam-macam denganku, karma telah jatuh di tanganmu. Karena kau berani mengingkari janjimu sendiri. Sekarang, cepatlah menyingkir dari hadapanku. Aku sudah muak melihat tampangmu. Hei, cepat menyingkir kataku, atau kau akan mampus di tanganku. Untuk yang kedua kalinya, jika kau macam-macam, aku tidak akan memberimu ampun. Kau paham itu? Iya, Nona. Sambil mendekap paha kanannya yang sobek akibat babatan pedang, Tengkarang melangkah dengan tertatih-tatih. Melihat yang dialami laki-laki itu, rupanya Ken Dedes mempunyai sedikit rasa iba. Dia terus menatap laki-laki itu sampai tubuhnya lenyap di balik rimbunan pohon-pohon liar. Kasihan juga laki-laki itu. Tapi mau diapakan lagi? Mungkin itulah balasan yang setimpal yang harus diterimanya. Mudah-mudahan saja ia sadar atas segala kesalahannya. Oh, Kakang Bo, kau tidak apa-apa? Kalau boleh tahu, siapa namamu? Namaku Ken Dedes. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolonganmu. Rupanya Sang Yang Agung masih memberiku keselamatan. Kalau saja tidak ada kau, mungkin aku berhasil dinodai prajurit jahat itu. Kalau boleh saya tahu, di mana Kakang Bo tinggal? Tak jauh dari bukit ini, di sebelah selatan sana. Mari, aku antar Kakang Bo. Kakang Bo tidak perlu cemas. Terima kasih sekali, Kakang Bo. Ayolah kalau begitu. Kita bisa menggunakan kuda prajurit itu, Kakang Bo. Iya, kebetulan sekali. Untung saja kuda itu tidak dibawa pergi. Iya, ayo. Hiya, 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 hiya. Ken Dedes. Di mana Kondu? Aduh. Bagaimana tanggung jawabku nanti pada Empu Purwa? Kenapa aku tidak bisa menjaga anak itu, Ken Dedes? Ken Dedes. Maafkanlah Bindu. Bibi tidak bisa menjagamu dengan baik.
Sungguh kejam sekali prajurit Tumapel itu. Bahkan semua prajurit Tumapel kejam-kejam, seperti laki-laki yang bernama Tenggarang itu. Dengan sedih, empan tua pengasuh Kendedes itu duduk di atas balai-balai bambu. Wajahnya yang tua dan keriput menambah gambaran kesedihan dipancarkan di wajahnya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya untuk mempertanggungjawabkan tugasnya menjaga momongannya. Namun belum sampai kesedihannya berkepanjangan, dari arah lain terdengarlah langkah seekor kuda mendekatinya. Langkah seekor kuda. Apakah prajurit itu lagi yang datang? Kalau memang benar, apalagi yang ia harapkan dari pondok ini? Aku akan mencoba untuk melawannya dan menanyakan dibawa kemana momonganku itu. Kendedes. Benarkah kau ini Kendedes? Kenapa Bibi heran? Bukankah tadi kau dibawa oleh seorang prajurit Tumapel? Tapi kenapa sekarang kau kembali bersama seorang wanita? Bibi tidak usah heran. Temanku inilah yang telah menyelamatkan aku. Oh iya. Kenalkan, ini emban pengasuhku Kakang Bo. Di pondokku ini, dia sudah kuanggap sebagai orang tuaku sendiri. Kau tidak perlu sungkan. Ayo. Iya Kakang Bo. Ayo, masuk. Kita bicara di dalam saja. Ayo. Iya, Bibi. Bibi sangat berterima kasih sekali padamu. Hati Bibi sebenarnya sudah cemas. Entah bagaimana jadinya jika Kendedes tidak kembali. Apalagi Bibi tahu siapa sebenarnya laki-laki yang membawa Kendedes itu. Semua ini berkat Sang Hyang Agung, Bibi. Saya sendiri tidak menduga kalau saya bakal menyelamatkan Kendedes. Untuk saja prajurit Tumapel itu belum melakukan tindakan yang senonoh. Terlambat sedikit saja, mungkin laki-laki itu sudah menghancurkan harapan Kendedes. Kalau Bibi boleh tahu, siapa namamu, Nduk? Apa yang harus saya katakan pada Bibi dan Kendedes? Kalau kau keberatan untuk memberitahukan siapa namamu sebenarnya, ya sudahlah. Tidak apa-apa, Nduk. Bibi percaya, sekalipun kau tak mau memberitahukan namamu, kau pasti orang baik-baik. Bukan itu masalahnya, Bibi. Saya benar-benar tidak tahu siapa saya sebenarnya ini. Apakah kau tidak main-main? Sungguh, aku bicara yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa namaku dan dari mana asalku. Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku sampai lupa segala-galanya. Bibi jadi bingung. Apa artinya semua ini, Nduk? Bibi harap kau tidak main-main. Bagaimana saya harus meyakinkan Bibi bahwa saya tidak main-main? Saya bicara apa adanya, Bi. Lagi pula, apa untungnya saya membohongi Bibi dan Kendedes? Kenapa bisa demikian?
Aku sendiri tidak mengerti, Kendedes. Baiklah kalau kau memang tidak ingat siapa dirimu dan dari mana asal-usulmu. Sekarang aku mau tanya, kemana tujuanmu sebenarnya? Itu pun, aku tidak tahu, Kendedes. Aku tidak pernah tahu kemana aku harus melangkah. Semua tindakan dan tujuan yang mendekam di dalam hatiku tidak pernah aku ketahui. Aku hanya melangkah sesuka hatiku saja. Aku sekarang sudah benar-benar seperti kerbau, dungu dan bodoh. Oh, tolonglah aku, Kendedes. Tolonglah aku. Bagaimana caranya agar aku bisa mengingat semua yang pernah ku lupa? Aku ingin kembali mengingat siapa diriku dan dari mana asalku. Kasihan sekali kau. Tapi bagaimana caranya aku harus menolongmu? Sebaiknya untuk sementara tinggallah di pondokku. Barangkali saja ayahku dapat menolongmu. Iya, aku sangat mengharapkan sekali pertolonganmu. Tar merasa iba melihat kesedihan wanita yang berada di hadapannya. Dia sendiri merasa heran bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Seorang wanita tidak tahu siapa dirinya dan dari mana asal-usulnya. Nah, siapakah sebenarnya wanita itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.